Baik, terima kasih Prof. Jadi pada hakikatnya kami kan membuat Renstra itu kami yang sebut dengan rencana strategis bisnis. Yang kami sudah buat segmen 2020 dan 2000 sampai dengan 2024. Sehingga memang pandemi ini kan datang di 2020 bulan Maret. Sehingga memang jelas perlu ada perubahan. Jadi, tetapi yang kalau kita pelajari dari Mobius Loop itu, kan sebenarnya prinsipnya sama dengan kita membuat balance scorecard yang ada di RSB. Sehingga jelas memang dengan adanya pandemi ini, kita akan masuk kepada tahap new normal. Tetapi tentunya di tengah-tengah itu ada yang namanya masa transisi. Kemudian sehingga di masa new normal nanti tentunya Rumah Sakit Anak dan Bunda ini dengan layanan utamanya adalah pusat kesehatan ibu dan anak. Tetap kami akan melayani fungsi-fungsi sebagai pusat kesehatan ibu dan anak. Tapi adanya COVID menyebabkan kami juga harus mengopeni bahasa Jawanya itu penyakit infeksi emerging. Sehingga memang seperti kata Bu Putu tadi, sehingga kami punya 2 IGD sekarang. IGD yang penyakit emerging infeksi dan IGD yang bersih dalam tanda petik. Sehingga alur pasien pun kami tata kembali. Ini konsekuensinya dengan sendirinya rencana kami akan dilakukan revisi. Sehingga walaupun beberapa prioritas tetap kami kerjakan. Ya, jadi sebagai pusat anak dan bunda dengan bisnis kami adalah kelainan bawaan, bagaimana terapi intrauterin, kemudian pelayanan perinatal terpadu di mana kami menangani bayi-bayi kecil, bayi-bayi dengan kelainan bawaan. Kemudian yang terakhir adalah program bayi tabung. Yang selama dalam keadaan pandemi ini, pelayanan-pelayanan yang bayi tabung katakanlah itu berhenti. Karena kita tahu mungkin dalam keadaan pandemi ini tentunya orang yang akan mengikuti program bayi tabung menjadi takut ke rumah sakit. Sehingga di masa inilah kami setelah Maret, April, Mei itu berhenti, kami sekarang mulai menata kembali program kami, bagaimana kita menangani new normal dalam hal bayi tabung. Kemudian demikian pula pelayanan poliklinik. Poliklinik di tempat kami yang baru adalah dengan telekonsultasi. Yang terutama sekarang pada pasien-pasien yang kronik yang meneruskan pelayanan. Jadi mungkin pasien dengan kelainan keganasan pada darah pada anak, bagaimana mereka bisa meneruskan pengobatan. Pada saat 2-3 bulan mereka bisa menggunakan telekonsultasi untuk meneruskan pengobatan. Tetapi setelah itu mungkin perlu pemeriksaan lagi. Pasien talasemia juga begitu. Jadi dengan new normal ini tentunya peta Renstra itu tetap, tapi sasaran-sasaran strategis itu tetap, tapi dengan tata cara pelayanan yang lebih bersahabat dengan COVID. Jadi bagaimana kita tetap pasien untuk datang bayi tabung, bagaimana tetap memakai masker, bagaimana physical distancing itu yang sehingga kami sekarang ini membuat pedoman pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan era new normal ini. Barangkali sementara gitu, Prof. Laksono.